Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin selama 24 jam terakhir. Apakah kita sudah akan melihat pullback yang lebih dalam daripada yang kita lihat dalam 24 jam terakhir? Kemudian kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang? Diikuti juga ada berita baik tentunya untuk teman-teman yang merupakan altcoin holder karena ada pertanda yang baik perpindahan fase pertama dari Bitcoin sudah start ke fase kedua dan biasanya setelahnya diikuti altcoin lainnya. Artinya ada pertanda bahwa altcoin season bisa saja segera kita lihat. So, itu semua bakal kita bahas di video hari ini. Namun sebelum itu kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,61 triliun dolar atau naik sekitar 1,03%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 13%. Nah, menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 13,63% menuju 71,77 dolar. So, itu adalah outlook sementara untuk beberapa top coin yang ada. Nah, sebelum kita masuk ke berita dan data, saya pengen ingatkan ke teman-teman semua bahwa XM lagi-lagi ngadain promo yang menurut saya sangat menarik untuk kalian manfaatkan. XM merupakan salah satu platform perdagangan atau trading yang saya pakai pribadi karena di sini regulasinya menurut saya jelas. Yang kedua, mereka memberikan leverage yang juga besar. Diikuti juga ada banyak sekali pair yang bisa kalian tradingkan di sini. Mulai dari cryptocurrency, kalau misalnya hanya kalian fokus trading di crypto, tapi kalian juga bisa trading di berbagai aset kelas lainnya, diantaranya ada saham, ada juga forex, ada juga komoditas, ada juga indeks. Jadi, kita tahu bahwa keadaan market sekarang sedang volatil, baik di kripto maupun di aset kelas lain, tidak terkecuali forex, saham, dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian merupakan seorang trader, sekali lagi akan sangat disayangkan apabila kalian hanya terlalu terfokus kepada cryptocurrency. Karena sebenarnya banyak sekali setup di tempat lainnya yang bisa juga kalian manfaatkan. Maka saya juga punya satu akun di XM ini yang bisa memanfaatkan hal tersebut. Nah, promosi yang sedang mereka adakan sekarang, yaitu adalah mereka mau mengadakan gandakan deposit Anda selanjutnya. Jadi promo bonus deposit khusus untuk Christmas, teman-teman. Jadi teman-teman, di sini maksimal bonus yang bisa kalian dapatkan itu 500 dolar atau kurang lebih 7,5 juta rupiah. Dan kalian cukup berarti deposit minimal 500 dolar untuk mendapatkan bonus tersebut. Karena bonus maksimalnya kan 500 dolar nih. Dan bonusnya itu 100% dari deposit kalian. Jadi minimal dengan deposit 500 dolar, kalian sudah bisa mendapatkan bonus 500 dolar di sini. Nah, kalau misalnya kalian depositnya lebih, tetap dapatnya 500 karena maksimal di sini yang dijatah per orangnya itu 500 dolar. Nah, ini eventnya dari tanggal 30 November sampai 31 Desember 2023. Jadi kalian masih mempunyai waktu beberapa minggu untuk memanfaatkan hal ini. Nah, disampaikan di sini detailnya, bonusnya nanti akan dikreditkan secepatnya setelah deposit. Tersedia untuk akun MT4 dan MT5, jadi tidak ada masalah kalau misalnya teman-teman yang memilih MT4 atau MT5. Kemudian berlaku untuk deposit Anda selanjutnya cukup dengan 5 dolar, tarik profit kapanpun. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian awalnya tidak langsung mau 500 dolar depositnya, tapi kalian misalnya mau 100 dolar dulu, juga boleh. Misalnya 100 dolar kalian deposit pertama kali, maka kalian bisa dapatkan bonus ekstra 100 dolar lagi, karena kan 100% gitu. Artinya, kalian bisa nyicil nih untuk ngambil bonusnya. Misalnya, seminggu kemudian kalian deposit lagi 100 dolar. Nah, bisa klaim lagi 100 dolarnya. Jadi udah ke klaim 200, berarti sisa 300. Artinya batasannya sampai 500 dolar, itu saja intinya. Oke? So, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di XM dan memanfaatkan berbagai fitur yang baru saja saya jelaskan, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah, dan kalian bisa langsung memanfaatkan fitur di mana kalian bisa trading di semua aset kelas, leverage-nya tinggi, regulasi untuk platformnya jelas, dan kalian kebetulan juga dihadapkan dengan event yang sangat menarik, yaitu adalah bonus Christmas 100%. So, tunggu apa lagi? Kalau misalnya tertarik, langsung aja link sudah ada di kolom description box di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke data dan berita terbaru hari ini, teman-teman. Dan yang pertama, yang lagi-lagi bisa menjadi sedikit hopium untuk kalian yang merupakan Bitcoin holder, adalah dari Bitcoin News di sini. Bitcoin 50-week moving average, or MA, to cross over the 200-week moving average, forming a golden cross
for the first time in Bitcoin history. Extremely bullish. Jadi teman-teman, yang kita lihat di sini adalah moving average 50 week atau 50 mingguan dan 200 mingguan, teman-teman. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, sepertinya kita bakalan mendapatkan golden cross. Oke, kalau misalnya sebelumnya kita mendapatkan dead cross di sini, oke, kali ini kita mendapatkan golden cross yang harusnya secara teori merupakan hal yang bullish untuk kita lihat. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah kita melihat hal tersebut terjadi, ya otomatis karena juga kita tahu Bitcoin kan baru merupakan aset yang kurang lebih 1 dekade lebih gitu. Jadi untuk mendapatkan data moving average 200 mingguan, itu tentunya perlu waktu yang sangat lama. Dan kita udah mendapatkan hal tersebut, keduanya udah kita lihat di sini, dan kita sekarang mendapatkan golden cross. Jadi teman-teman, sebenarnya banyak sekali indikator dan data yang menunjukkan bahwa sampai detik ini pun masih banyak sebenarnya hal yang membuat market atau alasan Bitcoin itu belum overextend, teman-teman. Bahwa menurut sebagian orang ini baru sekedar permulaan. Karena kita tahu bahwa ada kubu yang merasa bahwa kita bakalan ke all-time high baru bahkan sebelum halving. Sudah ada yang percaya hal tersebut. Ya, saya sih termasuk tipikal yang mungkin lebih konservatif. Saya mungkin masih ngikut dengan yang kita lihat sebelum-sebelumnya, di mana biasanya kita baru ke all-time high ketika kita sudah melewati halving, which is berarti kuartal 1 2024 kita halving. Barulah kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 2024 kita start melihat Bitcoin mendekati all-time high, dan mungkin di kuartal 3 atau kuartal 4 kita break ke all-time high yang baru, dan di kuartal 1 sampai kuartal 2 2025 kita baru akan ketemu dengan cycle top di cycle berikutnya. Yang bisa aja berarti sudah kurang lebih di 6 digit, teman-teman. Atau Bitcoin sudah di atas angka $100.000. So, kalau misalnya kita hitung, berarti kurang lebih 1 tahunan lagi gitu ya. 1 tahun sampai 1,5 tahun lagi, teman-teman cukup bertahan sebelum pada akhirnya kita bisa ketemu dengan cycle top yang baru. Kalau memang kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi beberapa cycle sebelumnya. Oke, jadi kita sekarang masih di fase awal sebuah bull market, teman-teman. Jadi, kalian yang merupakan investor dan sudah start dollar cost averaging, dari mungkin harga 20.000, 30.000, semuanya harusnya sekarang sudah dalam keadaan profit. Tapi yang perlu kalian tanyakan ke diri kalian sendiri, apakah worth it kalau misalnya kalian kemudian langsung taking profit semuanya ketika baru saja hijau sedikit, sedangkan kalian sudah mungkin bertahan cukup lama di bear market, oke, melewati berbagai rintangan yang tidak sedikit, dan kalian baru hijau sedikit udah mau jualan. Itu yang mungkin menurut saya akan sangat disayangkan, ya walaupun sekali lagi pasti akan ada argumen bahwa kan tidak ada salahnya kalau saya taking profit gitu. Benar, saya tidak menyalahkan juga teman-teman yang mau taking profit, cuma kalau saya pribadi merasa agak sayang aja kalau misalnya saya langsung taking profit di sini, sedangkan saya sudah melalui bear market yang cukup berkepanjangan, dan baru saja kita masuk ke fase awal bull market, saya sudah langsung jualan. Sayang aja gitu. Oke, jadi itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, lagi-lagi ada progress soal spot Bitcoin ETF, teman-teman. Setelah kemarin kita tahu bahwa BlackRock itu ada tickernya sudah di list di Depository Trust dan Clearing Corporation. Kali ini Fidelity menyusul, teman-teman. Fidelity Spot Bitcoin ETF is now listed on the Depository Trust and Clearing Corporation with the ticker FBTC. Jadi lagi-lagi menunjukkan bahwa dari hari ke hari, progres spot Bitcoin ETF itu semakin besar. Dan semakin dekat pula kita dengan yang namanya approval spot Bitcoin ETF. Dan saya percaya harusnya cepat atau lambat kita bakal melihat approval tersebut terjadi. Cuma pertanyaannya kapan? Nah, itu tidak ada yang bisa menggaransi. Ada sebagian yang merasa kita akan mendapatkan approval itu di bulan Desember. Tapi yang dominan itu mengatakan bahwa di awal bulan Januari. Spesifiknya mungkin di tanggal 10 Januari, karena pada saat itu akan ada final deadline untuk salah satu aplikan spot Bitcoin ETF. Itu adalah alasan kenapa menurut sebagian orang harusnya bulan Januari nanti kita bakal mendapatkan approval dari spot Bitcoin ETF. Tetapi kalaupun tidak, teman-teman, at least kita melihat ada progres yang terjadi di belakang layar. Artinya, kalaupun tidak di-approve di bulan Januari, harusnya di final deadline berikutnya di bulan Maret, itu harusnya kita bisa melihat approval-nya. Cuman,
in the short term, kalau misalnya kita melihat bulan Januari spot Bitcoin ETF itu dinaik, maka harusnya akan ada semacam selling pressure yang kita lihat di market, sembari mungkin menunggu approval di bulan Maret. Karena kita tahu bahwa sekarang kenaikan Bitcoin sekali lagi tidak lain dan tidak bukan juga dibantu oleh rumor spot Bitcoin ETF yang bakalan di-approve segera gitu. Jadi kita melihat Bitcoin juga tidak mendapatkan ada pullback yang terlalu signifikan, karena untuk sementara tidak ada yang mau jualan gitu loh. Oke, jadi untuk sementara yang kita lihat semuanya masih sangat healthy. Kalaupun ada koreksi, itu masih koreksi yang sangat wajar. Bahkan menurut saya ini adalah koreksi yang tidak signifikan sama sekali yang kita lihat dalam 24 jam terakhir. Karena kalau kalian bandingkan dengan pergerakan kenaikannya, itu tidak ada apa-apanya gitu loh. Oke, yang bakal kita bahas nanti lebih detail mungkin di chart. Nah, kemudian untuk teman-teman yang merupakan altcoin holder, ada berita baik. Kenapa? Karena kita melihat ada perubahan fase dari yang awalnya kita melihat Bitcoin itu dominan. Nah, dalam 24 jam terakhir kita start melihat Ethereum outperform Bitcoin. Alias performanya lebih baik daripada Bitcoin, di mana Ethereum membentuk higher high baru, sedangkan Bitcoin itu terkoreksi. Nah, itu adalah fase awal transisi fase pertama ke fase kedua, teman-teman. Yang kita perlukan berikutnya adalah Ethereum berhari-hari berikutnya melakukan hal yang sama. Alias terus-menerus outperform selama beberapa hari ke depan berturut-turut. Nah, itu kita baru mungkin bisa katakan fix kita sudah berada di fase kedua di sini. Nah, kenapa ini akan menjadi berita yang menarik untuk teman-teman yang merupakan altcoin holders? Karena kita tahu bahwa ketika fase kedua selesai, maka masuk ke fase ketiga di mana altcoin yang large cap itu mulai akan start juga meroket, dan fase terakhir itu akan kita masuk ke alt season, di mana semua altcoin kemungkinan bakalan mengalami kenaikan yang signifikan. Dan ini akan saya bahas lebih detail mungkin nanti di video nanti siang di channel Altcoin Indonesia. Untuk teman-teman yang sudah tahu, saya udah buat channel tersebut menjadi channel khusus saya bahas altcoin. Itu bukan channel baru, tapi channel lama saya pribadi yang saya jadikan sebagai channel kripto sekarang. Yang awalnya gadget jadi kripto. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, link untuk channel tersebut sudah akan saya sediakan di kolom description box video hari ini. Dan untuk teman-teman yang sudah nonton video pertama Altcoin Indonesia kemarin, harusnya sudah sempat masuk ke dua setup yang sempat saya kasih di video kemarin, dan keduanya sekarang sudah dalam keadaan profit. So, selamat con untuk teman-teman yang sempat nonton di video Altcoin Indonesia kemarin. Video hari ini juga tidak kalah penting, saya bakalan bahas soal ini dan juga tentunya soal kalau ada setup yang baru yang bisa saya manfaatkan, saya akan bagikan juga ke kalian. So, jangan sampai ketinggalan video berikutnya Altcoin Indonesia yang akan saya upload mungkin siang ini, gitu ya. Jadi linknya sudah ada juga di kolom description box di bawah. So, sekarang kita bakalan masuk ke chartnya Bitcoin dan kira-kira apa yang sedang terjadi dalam 24 jam terakhir, teman-teman. Sebenarnya nothing much, cuman ya kalau misalnya kita lihat in general, ya kita memang cenderung terkoreksi, teman-teman. Pertanyaannya mungkin adalah, apakah ini adalah awal dari sideways yang lebih besar? Atau kita masih akan melanjutkan kenaikan dari sini, sebelum pada akhirnya di sekitaran area 48 sampai 50 ribu dolar, kita baru akan mendapatkan pullback yang signifikan dan sideways yang lebih panjang. Cepat atau lambat, hal tersebut akan kembali datang, teman-teman. Dimana kita akan mendapatkan fase sideways yang lumayan panjang. Barulah kita akan start kembali building momentum dan break ke area higher high yang baru. Dan sebenarnya, kalau untuk sekarang, tidak ada setup baru yang bisa dimanfaatkan menurut saya. Kemarin kita tahu bahwa saya sampaikan, apabila teman-teman mau buy, maka minimal tunggulah dia breakout dari area trendline ini. Tidak berhasil kita dapatkan. So, harusnya teman-teman tidak akan sempat masuk ke setup tersebut. Karena ternyata kita tidak berhasil untuk breakout dari trendline-nya. Dan trend ini menurut saya masih valid ya, teman-teman. Kalau misalnya ternyata kita akan breakout dari sana dan kemudian start untuk mendapatkan retest, ya kalau kalian yang hobi high risk, dan kalian yang memang hobinya cuma di Bitcoin tradingnya, ya silakan kalau mau masuk. Tapi kalau saya pribadi, sekali lagi, lebih prefer ke altcoin sekarang. Pergerakannya lebih cepat, setupnya lebih rapi, risk to reward ratio-nya masih besar.
dibandingkan Bitcoin. Kalau Bitcoin, saya udah punya spot back. Saya nggak khawatir kalau ternyata kita terus naik dari sini, ya saya udah punya spot back-nya teman-teman. Saya tetap akan cuan. Cuma kalau soal trading, saya lebih prefer untuk nunggu setup yang lebih rapi. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau melakukan long, ada dua cara yang bisa mungkin kalian consider. Pertama, adalah breakout dari trendline di sini. Sekali lagi, retest ini adalah mungkin bisa menjadi percobaan untuk kalian mencari setup untuk long. Atau yang kedua, saya lebih prefer yang senario kedua sih. Yaitu adalah kita mendapatkan koreksi lebih dalam lagi dari sini. Dan start kembali menyentuh ke area 42 sampai ke 41.500. Dan di sini saya akan play the pullback. Jadi ini kan pullback teman-teman. Kalau misalnya ada indikasi reversal pattern di sekitaran area di sini, nah saya masuk di sekitaran area ini. At least untuk kembali ngeretest ke beberapa area yang kemungkinan nanti akan kita lihat sebagai area resistance. Nah, ini adalah kedua senario yang bisa saya pikirkan untuk sekarang mungkin bisa dimanfaatkan untuk Bitcoin berikutnya. Tapi selain itu, belum ada. Saya masih lebih prefer untuk biarkan Bitcoin kasih saya clue berikutnya tentang apa yang dia pengen lakukan berikutnya. Dan saya baru akan berangkat dari sana. Jadi untuk sementara, belum ada yang terlalu signifikan menurut saya clue-nya. Tetapi kalau kita bicara pure secara price action, teman-teman, maka saya harus katakan dengan sangat jujur bahwa yang kita lihat di sini adalah selling off yang disertai dengan volume yang lumayan. Dan sekarang kita terlihat kesulitan juga untuk melihat ada buying pressure yang terlalu signifikan. Sehingga saya merasa bahwa yang kita lihat di sini adalah sell off disertai semacam konsolidasi. Dan next, menurut saya kita akan pullback lebih dalam. Minimal kembali nge-retest ke area 43.000 di sini. Kalau kita mampu break dari area tersebut, area 42.000 akan menjadi target berikutnya. Oke, jadi untuk short term, mau tidak mau saya harus sampaikan Bitcoin saya biasnya cenderung bearish. Oke, tetapi ingat teman-teman, malam hari ini kita akan kedatangan salah satu data yang cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu data NFP dan juga unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat yang bisa aja mengubah segalanya. Oke, tapi kalau misalnya kita bicara soal pure price action, saya rasa kita akan mendapatkan semacam konsolidasi di sini dan start untuk kembali pullback, mendapatkan pullback yang lebih dalam, dan kita bisa aja menyentuh ke sekitaran area 42 sampai 41.000 dolar. Ini akan bisa jadi next target menurut saya. Baru dari sana kita kemungkinan bisa kembali mencari peluang untuk long. Atau seminimal-minimalnya kita akan break di bawah area 43.000 di sini. Oke, dan nantinya tentunya kita akan membentuk trendline yang baru. Kalau misalnya rupanya itu yang kita lihat. Oke, katakanlah kita membuat break lagi dari sini. Maka nantinya akan muncul nih trendline baru, teman-teman. Bisa jadi seperti ini. Oke, dan itu mungkin yang bisa kita manfaatkan berikutnya untuk mencari peluang untuk long. Tapi, sementara teman-teman, sebelum beberapa skenario tersebut terjadi, menurut saya stay away from Bitcoin terlebih dahulu. Saya lebih prefer altcoin, terutama karena juga udah ada indikasi bahwa kita start masuk ke fase kedua, di mana Ethereum start untuk outperform Bitcoin, dan itu biasanya diikuti altcoin-altcoin lainnya. So, mendingan kalian cari setup lainnya di altcoin, yang mungkin juga akan nanti saya update di video altcoin Indonesia. So, pastikan kalian sudah subscribe ke channel tersebut, linknya sudah ada di kolom description box di bawah, dan stay tune untuk video nanti siang. So, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Kesimpulannya, untuk video hari ini, khusus untuk Bitcoin, adalah secara price action, short term saya merasa kita akan terkonsolidasi di sekitaran area di sini, dan start untuk kembali mendapatkan pullback lebih dalam, sebelum pada akhirnya kita akan start untuk kembali building momentum ke atas. Oke, terima kasih, see you in the next video, bye-bye.